Oke, nama saya Dimas Yoga Ananta. Di sini saya dari jurusan Sistem Informasi ITS akan menerangkan jawaban dari review question dari buku Decision Support and Business Intelligence System edisi ke-9 dari Ephraim Tulbeck. Saya akan menjelaskan beberapa saja dari chapternya, yaitu yang pertama, part pertama yaitu Decision Support dan Business Intelligence. Jadi untuk session 2 yaitu Changing Business Environment dan Computerized Decision Support. Untuk pertanyaan pertama, jadi list the component of an explain the business pressure response support model. Jadi beberapa komponen-komponen yang ada dalam penjelasan business pressure response support model. Yang pertama ada tekanan bisnis yang dihasilkan dari iklim bisnis saat ini. Lalu juga ada tanggapan oleh perusahaan untuk melawan tekanan atau untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang tersedia di lingkungan. Lalu juga ada dukungan komputerisasi yang memudahkan pemantauan lingkungan dan meningkatkan tindakan respon yang diambil oleh organisasi. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu ada apa saja faktor-faktor utama yang mempengaruhi dari lingkungan bisnis. Yang pertama ada dari marketnya sendiri. Contohnya misalkan metode pemasaran inovatif, lalu ada cara memperluas pasar global. Lalu faktor-faktor selanjutnya ada permintaan konsumen, yaitu contohnya kebutuhan kustomisasi, kualitas yang baik, dan juga keinginan adanya perbedaan. Lalu untuk teknologinya sendiri ada banyaknya inovasi, produk baru dan jasa baru, dan juga ada faktor-faktor sosial, contohnya meningkatkan tanggung jawab sosial bagi perusahaan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja yang menjadi respon utama dari aktivitas yang dapat organisasi itu ambil. Yang pertama menerapkan perencanaan strategis. Lalu yang kedua ada menggunakan model bisnis yang baru dan inovatif. Ada restrukturisasi proses bisnis, berpartisipasi dalam aliansi bisnis, meningkatkan sistem informasi perusahaan. Lalu ada meningkatkan hubungan dengan mitra, mendorong inovasi dan kreativitas, dan meningkatkan customer service dan relationship. Nah, untuk session 3 ada managerial decision making. Yang pertama pertanyaannya, apa sih deskripsikan 3 major managerial roles dan list apa saja aktivitas yang ada di dalamnya. Yang pertama ada interpersonal. Yang pertama yaitu figurehead. Contoh aktivitasnya yaitu berkewajiban untuk melakukan sejumlah tugas rutin yang bersifat hukum atau sosial. Lalu ada leader yang aktivitasnya bertanggung jawab untuk motivasi dan aktivasi bawahan. Lalu ada liaison yang memelihara hubungan yang dikembangkan sendiri dari kontak di luar dan informan yang menyediakan pertolongan dan informasi. Lalu ada managerial, yang kedua ada informasional. Aktivitasnya contohnya monitor, yaitu mencari dan menerima berbagai informasi khusus. Lalu untuk diseminator, mentransmisikan informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan ke anggota organisasi. Lalu untuk spokesperson, di mana mengirimkan informasi ke pihak luar tentang rencana organisasi. Lalu untuk manajerial yang selanjutnya yaitu decisional. Yang pertama ada entrepreneur, yaitu mengawasi desain proyek tertentu. Lalu untuk distribution handler, aktivitasnya yaitu bertanggung jawab untuk tindakan korektif ketika organisasi menghadapi gangguan terduga. Lalu ada resource allocator yang tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk alokasi segala jenis sumber daya organisasi. Lalu ada juga negosiator yang bertanggung jawab mewakili organisasi dalam negosiasi penting dan utama. Oke, soal yang kedua yaitu mengapa ada yang mengatakan bahwa manajemen itu sama dengan decision making atau pemilihan keputusan, karena banyak kegiatan manajerial di semua peran besar mengenai pengambilan keputusan, yaitu manajer terutama yang di tingkat manajerial yang tinggi adalah pengambil keputusan utama. Lalu untuk soal nomor 3, jadi describe the four step manager take in making decision. Jadi untuk langkah-langkah manajer dalam menentukan pilihan, yaitu yang pertama pasti manajer itu akan mendefinisikan masalah, yaitu situasi keputusan yang mungkin berhubungan dengan beberapa kesulitan atau dengan kesempatan.
lalu ada membangun model yang menggambarkan masalah dunia nyata, lalu mengidentifikasi kemungkinan solusi untuk masalah model dan mengevaluasi solusi, dan terakhir yaitu membandingkan lalu memilih dan juga merekomendasikan solusi potensial untuk masalah ini. Ya, lanjut ke section 4 yaitu tentang computerized support for decision making. Yang ini pertama adalah computing, itu kemampuan computing yang berevolve dari waktu ke waktu. Jadi aplikasi komputer telah dipindahkan dari kegiatan pengolahan transaksi dan pemantauan untuk analisis masalah dan solusi aplikasi dengan banyak aktivitas yang menggunakan teknologi berbasis web. Lalu ada alat intelligent business seperti data warehousing, data mining, pengelolaan analisis online, dashboard, dan penggunaan web untuk mendukung keputusan telah menjadi landasan manajemen modern. Lalu untuk soal 2, list some capabilities of computing that can facilitate manager decision making. Jadi untuk contoh-contohnya yang pertama yaitu ada perhitungan cepat, lalu ada peningkatan komunikasi dan kolaborasi, ada peningkatan produktivitas anggota, peningkatan pengolahan data, mengolah data warehouse yang besar, lalu ada quality support, agility support, mengatasi batas kognitif dalam pengolahan dan penyimpanan informasi, lalu ada menggunakan web, terus ada dukungan di mana saja dan kapan saja. Lalu bagaimana komputer ini bisa membantu manusia dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat bekerja di luar batas. Jadi istilahnya sistem komputer itu memungkinkan orang untuk mengatasi batas-batas kognitif, yaitu dengan cepat mengakses dan memproses informasi yang tersimpan dalam jumlah besar. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa web itu bisa dikatakan sangat penting bagi decision support? Yang pertama adalah karena aksesnya besar ke data, informasi, dan pengetahuan yang tersedia di seluruh dunia. Lalu web itu sifatnya umum dan user friendly, dan tersedia graphical user interface untuk memudahkan pengguna dalam menggunakannya. Lalu untuk kemampuan berkolaborasi secara efektif dengan mitra terpencil, dan ketersediaan perangkat pencarian cerdas yang memungkinkan manajer untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan murah. Oke, lanjut ke section 1.5 yaitu tentang early framework for computerized decision support. Lalu untuk pertanyaan pertama yaitu apa perbedaannya dari structure, unstructured, dan semi-structured decision, dan berikan masing-masing 2 contoh. Jadi untuk decision making itu mempunyai 4 tahapan yaitu intelligent, design, choice, dan implementation. Intelligent ini menggali pengetahuan yang ada, lalu desain ini membuat desainnya untuk pengelolaan pilihan-pilihan yang akan ada. Lalu choice itu kita akan memberikan pilihan-pilihan alternatif, dan lalu yang implementation adalah mengimplementasikan pilihannya. Jadi untuk structured decision itu di mana dalam pengambilan keputusannya itu mereka ada 4 fase struktur yang ada pada setiap yang ada di atas. Jadi setiap fase tersebut itu digunakan untuk mencari solusi terbaik. Jadi contohnya ada kayak analisis budget, lalu ada manajemen finansial, order entry, akun utang, dan akun piutang. Lalu dalam unstructured decision di mana dalam fasenya tidak terdapat sama sekali 4 struktur yang ada di atas. Jadi untuk pemilihan decisionnya itu biasanya dalam skala pengambilannya itu dalam misalkan diambil dari rapat atau mungkin dari musyawarah. Jadi contohnya kayak negosiasi, terus ada untuk rekrutmen, terus membeli software, dan pembangunan teknologi baru. Sedangkan semi structure itu berada di antara structure dan unstructured decision, di mana hanya ada beberapa saja fase atau elemen yang ada pada structured decision maupun elemen yang ada pada unstructured decision. Contohnya misalkan penjadwalan produksi, lalu evaluasi kredit, dan preparasi budget. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu apa sih bedanya di operational control, managerial control, dan strategic planning. Jadi untuk operational control itu membahas tentang keefisiensian dan keefektifan sebuah eksekusi dari tugas-tugas tertentu. Sedangkan managerial control itu bagaimana caranya mengakuisisi dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan strategic planning itu terdiri dari mendefinisikan tujuan jangka panjang dan kebijakan tentang alokasi sumber daya. Nah,
eh, yang soal ketiga yaitu apa sih non-cell framework decision. Jadi untuk non-cell framework decision itu adalah sebuah framework yang mengkomputerisasi decision support agar lebih mudah, di mana dalam sel tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu type of control dan type of decision, seperti gambar yang ada di sebelah ini. Sel-sel tersebut ini digunakan untuk lebih mudah dalam mapping decision yang akan diambil atau direncanakan, dan juga digunakan untuk memberikan usulan type yang berbeda dari komputerisasi support ke sel yang berbeda di matrix. Jadi untuk misalkan operational control ini lebih sering dipakai oleh low manager, sedangkan strategic planning ini sering dipakai pada high end manager. Nah, untuk soal yang keempat yaitu bagaimana komputer bisa memberikan support pada structure decision. Jadi structure decision yang memiliki permasalahan berulang-ulang dan mempunyai level struktur yang tinggi, sehingga perlu dilakukan adanya abstrak, analisa, dan klasifikasi. Nah, yang ini bisa dilakukan oleh komputer. Misalkan make or buy decision ini bisa dibuat satu kategori oleh komputer tersebut. Contoh kategori lainnya adalah capital budgeting atau alokasi resource. Dengan begitu, untuk setiap kategori keputusan mudah untuk menerapkan model yang ditentukan dan pendekatan solusi telah dikembangkan, umumnya sebagai formula kuantitatif. Nah, untuk yang soal nomor 5, jelaskan apa itu ADS. Jadi ADS itu adalah sebuah rule based system yang menyediakan sebuah solusi di mana biasanya dalam satu area fungsional, misalkan bagian finansial dan juga manufacturing, untuk menangani masalah manajerial yang berulang dalam satu industri. Misalnya untuk menyetujui atau tidak menyetujui permintaan untuk pinjaman, lalu untuk menentukan harga item di toko. Jadi masalah yang ada dalam sebuah perusahaan itu yang berulang-ulang itu bisa kita otomatiskan apa yang akan istilahnya dapat ditentukan apa pilihan yang akan diambil. Lalu untuk soal nomor 6, bagaimana komputer itu bisa memberikan support untuk semi-structured dan structured decision. Jadi untuk unstructured decision yang tidak memiliki fase apa-apa, itu komputer hanya dapat disupport untuk sebagian saja dengan metode komputerisasi kuantitatif, dan juga biasanya perlu dikembangkan lagi dengan menggunakan customized solution. Sedangkan semi-structured decision itu dengan menggabungkan standard decision system dan juga dengan penilaian manusia. Jadi untuk porsi yang structured itu dapat digunakan decision making model yang dapat dibuat oleh manajemen science. Sedangkan untuk porsi yang structured decision support dapat meningkatkan kualitas informasi yang dapat didapatkan dari setiap decision yang dibuatkan. Misalkan dengan cara membuat sebuah decision dan juga alternative decision, dan bagaimana hasil dan dampak dari decision tersebut. Nah, yang terakhir yaitu section 1.7, yaitu evolusi DSS menjadi BI atau Business Intelligence. Jadi pertanyaan pertama, apa sih BI itu? Jadi BI itu merupakan istilah umum yang menggabungkan arsitektur, tools, database, dan juga alat analitik. Lalu ada aplikasi, metodologi, dan juga mengandung ekspresi bebas. Tujuan BI yang utama adalah untuk memungkinkan akses interaktif untuk data, manipulasi data, dan memberikan kemampuan untuk melakukan analisis yang tepat. Lalu untuk yang kedua, list dan deskripsikan apa sih major komponen dari BI. Komponen-komponen yang utama dalam BI itu yang pertama ada data warehouse dengan data sumber, lalu ada analytical business, yaitu kumpulan alat untuk memanipulasi, menggali, lalu ada dan menganalisis kinerja data dalam warehouse. Lalu ada manajemen kinerja bisnis atau BPM, yaitu yang monitoring dan menganalisis kinerja. Dan juga ada komponen user interface, yaitu dashboard dan alat-alat penyiaran informasi lainnya. Nah, yang ketiga itu list apa saja sih keuntungan yang tangible dan intangible dari BI. Sebenarnya yang keuntungan dari BI tersendiri ini kebanyakan adalah keuntungan intangible. Contohnya untuk memberikan informasi yang akurat bila diperlukan, termasuk gambaran real time dari kinerja perusahaan dan bagiannya. Thomson di tahun 2004 juga pernah mengatakan benefit yang ada pada BI, yaitu lebih cepat, lalu pelaporan yang lebih akurat sebesar 81%. Lalu ada peningkatan pengambilan keputusan
sebanyak 78%, lalu ada peningkatan layanan pelanggan sebesar 56%, dan peningkatan pendapatan sebesar 49%. Lalu untuk soal yang selanjutnya yaitu apa sih persamaan dan perbedaan dari DSS dan BI. Jadi untuk persamaannya, yang pertama yaitu arsitektur sangat mirip karena BI itu merupakan perkembangan dari Decision Support System. Lalu ada banyak tool yang dari BI yang juga merupakan alat dari DSS. Lalu untuk perbedaannya itu Business Intelligence itu menyiratkan penggunaan data warehouse, sedangkan DSS mungkin tidak memiliki fitur tersebut. Lalu BI lebih tepat untuk organisasi besar, tapi DSSS dapat sesuai untuk setiap organisasi. DSS dibangun untuk secara langsung mendukung pengambilan keputusan tertentu, sedangkan BI diarahkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu dan pendukung keputusan tidak langsung. BI memiliki orientasi eksekutif dan strategi, sedangkan DSS berorientasi pada sistem. BI dibangun dengan alat yang tersedia secara komersial dan komponen yang dipasang untuk keperluan organisasi, sedangkan DSS membangun solusi untuk masalah yang sangat terstruktur. DSS metodologi dikembangkan dalam academic world, sedangkan metodologi BI dikembangkan oleh perusahaan software. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu apa sih MSS itu? Jadi konsep yang cukup luas untuk dilihat sebagai teknologi yang mendukung tugas-tugas manajerial secara umum dan pengambilan keputusan pada khususnya. Gunakan MSS ketika sifat dari teknologi yang terlibat tidak jelas. Nah, sekian penjelasan dari soal yang ada pada buku Decision Support System dan Business Intelligence itu. Terima kasih telah melihat video saya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.